Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, selamat datang. Kita bertemu kembali di Classroom mata kuliah Kebidanan Komunitas. Bersama saya, Ina Nur Inayati dari Akademi Kebidanan Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang metode PRA, yaitu pohon masalah dan harapan. Selamat menyimak. Ini adalah referensi utama yang dipakai dalam pembahasan topik pohon masalah dan harapan. Kalian dapat mencari referensi tambahan lain yang relevan dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Pohon masalah dan harapan adalah teknik PRA yang dapat digunakan untuk menelusuri penyebab dan akibat suatu masalah, serta hubungan sebab akibat dari masalah yang dilaksanakan secara terencana, terstruktur, serta mengutamakan skala prioritas dalam setiap masalah yang dibahas. Berikut ini 3 tujuan dari pohon masalah dan harapan, yaitu 1. Mencari penyebab dari suatu masalah. 2. Mencari dampak atau akibat dari masalah. 3. Mencari solusi dan harapan untuk alternatif pemecahan masalah. Pohon masalah terdiri dari 5 bagian. 1. Daun merupakan masalah yang berupa dampak. 2. Ranting merupakan masalah yang berupa akibat dari masalah. 3. Batang merupakan masalah utamanya. 4. Akar merupakan penyebab dari masalah. 5. Tanah merupakan masalah eksternal yang memiliki kontribusi terhadap timbulnya masalah atau penyebab masalah. Berikut ini adalah langkah kegiatan membuat pohon masalah. 1. Membuat forum diskusi tentang masalah yang terjadi di masyarakat. Peserta diutamakan yang memahami permasalahan seperti tokoh masyarakat atau pengambil kebijakan di masyarakat. Diskusikan topik masalah yang akan dibahas. Tempatkan masalah utama ini di batang pohon. 2. Diskusikan tentang akibat-akibat yang dirasakan oleh masyarakat dari permasalahan tersebut. Tempatkan akibat-akibat tersebut di daun pohon. 3. Diskusikan tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari permasalahan tersebut dan tempatkan dampak-dampak tersebut di ranting pohon. 4. Diskusikan penyebab utama masalah tersebut dan tempatkan penyebab-penyebab tersebut di akar pohon. 5. Diskusikan alternatif solusi dan harapan dari masyarakat berdasarkan penyebab masalah. Penentuan topik masalah tidak selalu berawal dari masalah utama. Topik masalah bisa berawal dari dampak masalah atau akibat masalah. Setelah itu, diskusikan apa masalah utamanya. Jika terdapat beberapa usulan masalah, dampak, akibat, penyebab, solusi dan harapan, buat prioritas dari pendapat terbanyak masyarakat. Berikut ini jenis diagram pohon bentuk vertikal. Di sini, diagram dibuat mulai dari bawah ke atas atau sebaliknya, menyerupai bentuk pohon. Untuk penempatan solusi dan harapan, ditempatkan terpisah di samping atau di bawah pohon. Berikut ini jenis diagram pohon bentuk horizontal. Di sini diagram dibuat menyamping mulai dari sisi kiri ke sisi kanan. Untuk penempatan solusi dan harapan ditempatkan di sisi paling kanan. Dalam pembuatan diagram dapat memilih bentuk vertikal atau bentuk horizontal. Berikut ini salah satu contoh pohon masalah dengan topik malnutrisi. 1.
Akibat dari masalah malnutrisi yang dirasakan adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan malnutrisi dan gizi buruk. Akibat ini ditempatkan di daun pohon. 2. Dampak dari masalah adanya ketersediaan pangan, pola asuh, dan kesehatan lingkungan yang rendah yang menyebabkan kekurangan asupan gizi dan timbulnya berbagai penyakit infeksi. Dampak dari masalah ini ditempatkan di ranting pohon. 3. Permasalahan utama dari malnutrisi adalah kemiskinan, pendidikan rendah, keterbatasan ekonomi, dan kerja. Permasalahan utama ini ditempatkan di batang pohon. 4. Dari masalah utama, dampak dan akibat yang dirasakan, penyebab utama timbulnya masalah malnutrisi adalah krisis politik dan ekonomi. Penyebab masalah ini ditempatkan di akar pohon. Dari akar masalah inilah didiskusikan solusi dan harapan dari masyarakat untuk mengatasi masalah malnutrisi ini. Berikut ini kasus untuk latihan membuat pohon masalah dan harapan. Di Desa Ciara Putri terdapat 200 orang balita dan banyak balita yang mengalami sakit serta kekurangan gizi. Dari semua balita, terdapat 50% balita tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Di desa tersebut juga tidak ada bidan desa dan tidak ada pelayanan imunisasi yang dilakukan di posyandu, serta jarak tempuh dari desa ke puskesmas sangat jauh. Berdasarkan data tersebut, lakukan analisis. Yang pertama, apa akibat dari masalah tersebut? 2. Apa dampak masalahnya? 3. Apa masalah utamanya? 4. Apa akar masalah atau penyebab masalahnya? 5. Bagaimana solusi dan harapan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut? Demikian penjelasan metode pra pohon masalah dan harapan ini. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh semua mahasiswa dengan baik. Jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan menggunakan chatroom di topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.